Oke, kita lanjut lagi untuk ngebahas alur plot dan teori Little Nightmares yang kedua. Seperti yang gua bilang di video sebelumnya, bahwa game ini membuat orang-orang berdebat soal seri kedua Little Nightmares ini. Apakah ini sequel atau apakah ini prequel dari Little Nightmares pertama. Jadi untuk pembahasan kali ini, gua akan mencoba untuk membahas Little Nightmares kedua ini dari segi prequelnya Little Nightmares pertama, alias kejadian setelah Very Little Nightmares. Karena ya lebih masuk akal sih menurut gua. Masuk akal gimana bang? Kalian akan tahu setelah kita masuk ke pembahasan plotnya. Hey guys, welcome back to my channel, bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini gua akan membahas plot dan teori Little Nightmares 2. Di post credit scene Very Little Nightmares, kita bisa melihat Six pergi ke sebuah rakit untuk pergi dari area The Nest. Nah, Six nggak mengambil jaket hujan kuning milik Raincoat Girl dan memutuskan untuk pergi ke sebuah daratan, bukan The Maw ya. Nah, cerita berlanjut di komik Little Nightmares kedua, di mana di sini Six terlihat berlari menyelamatkan dirinya dari sesosok pemburu bernama The Hunter. Saat sedang bersembunyi, Six melihat seorang anak lain yang duduk diam di ranting pohon. Six sesaat menatapnya, begitu juga dengannya yang menyadari keberadaan Six. Nah, sayangnya saat itu juga Six ditangkap oleh The Hunter dan cerita Little Nightmares 2 berlanjut di gamenya. Di awal game terlihat seorang anak yang menggunakan kertas di kepalanya yang dilihat Six sebelum ditangkap The Hunter. Atau kita akan memanggil anak ini sebagai Mono. Mono yang baru saja terbangun dari mimpinya yang memperlihatkan sebuah lorong dengan pintu di ujung lorong tersebut. Terlihat di samping Mono terdapat sebuah TV yang menyala sendiri sebelum kemudian mati. Mono kemudian berjalan mengeksplor area hutan yang dipenuhi dengan perangkap. Mono tiba di sebuah rumah dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah ini, Mono mendengar alunan lagu musik box dan Mono memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Sumber bunyi tersebut menibahkan Mono di sebuah ruangan yang terdapat seorang anak yang memainkan musik box. Anak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Six. Terungkap kalau rumah yang dimasuki Mono ini adalah rumah dari The Hunter. Six tiba-tiba berlari setelah Mono menjulurkan tangannya, memaksa Mono untuk mengejarnya. Terlihat juga dalam rumah ini terdapat sebuah keluarga yang duduk diam. Nah, keluarga ini hanyalah sebuah patung yang dibuat The Hunter. The Hunter membuat mereka karena ingin mengobati rasa kesepiannya yang hanya tinggal seorang di rumah ini. Pada akhirnya, Mono bertemu dengan Six dan mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk keluar dari rumahnya The Hunter. Mono dan Six masuk ke sebuah gudang tempat The Hunter terlihat sedang menjahit untuk membuat sesuatu. Namun sayang, keberadaan mereka diketahui The Hunter dan The Hunter langsung mengejar mereka menggunakan shotgun. Mono dan Six terpojok di sebuah gudang di mana di sini terdapat sebuah shotgun. Tanpa berlama-lama, mereka langsung mengambil shotgun tersebut dan langsung menembakkannya ke The Hunter dan The Hunter langsung tewas mengenaskan. Keluar dari situ, mereka kemudian mengambil sebuah pintu untuk digunakan mereka sebagai sebuah rakit untuk pergi ke sebuah kota yang dikenal dengan Pale City. Kota yang terlihat seperti kota mati karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di kota ini. Hanya terlihat pakaian-pakaian yang berserakan di mana-mana. Masuk ke dalam sebuah rumah, Mono dan Six menemukan sebuah TV yang tiba-tiba menyala. TV yang menyala tersebut semakin terdistorsi ketika Mono mendekat.
Sampai pada akhirnya Mono memanipulasi TV tersebut, membawanya masuk ke dalam TV dan tiba di sebuah ruangan lorong dengan pintu di ujung lorong lagi. Mono kemudian mencoba sekuat tenaga untuk mendekati pintu tersebut. Namun sebelum bisa sampai ke pintu itu, Six dari luar menariknya keluar dari TV tersebut. Setelahnya mereka meneruskan perjalanan mereka di kota Pell City ini. Mereka sampai di sebuah sekolah, di mana di dalam sekolah ini terdapat banyak bocil kematian iblis. Para bocil ini menjebak Mono di sebuah loker dan menculik Six. Melihatnya, Mono tidak tinggal diam dan pergi untuk mencari Six yang berada di sebuah tempat di sekolah kematian ini. Namun untuk mencari Six di sini, Mono harus melewati sebuah ruangan kelas yang terdapat sesosok guru killer yang sedang mengajar. Guru killer ini dikenal dengan The Teacher, dan jika dia mengetahui keberadaan Mono, dia akan memanjangkan lehernya untuk mengejar Mono. Pada akhirnya Mono berhasil menyelamatkan Six dan berniat untuk pergi dari sekolah kematian ini dengan melewati ventilasi. Namun keberadaan mereka diketahui The Teacher yang langsung memanjangkan lehernya untuk masuk ke dalam ventilasi dan mengejar Mono dan Six. Namun untungnya mereka berhasil lolos dari kejadian horor itu. Melanjutkan perjalanan, Six kemudian mengambil sebuah jaket hujan kuning yang tergeletak dan langsung memakainya, mengubah Six menjadi Six yang kita kenal. Mereka tiba di sebuah area rumah sakit, namun bukan rumah sakit biasa, tapi rumah sakit kematian, di mana di dalam rumah sakit ini, Six dan Mono akan diteror oleh para pasien rumah sakit yang dikenal dengan The Patient, makhluk manekin hidup, di mana mereka akan mengejar Mono jika Mono berada di tempat yang gelap. Namun jika mereka terpancarkan cahaya, mereka akan mematung layaknya manekin biasa. Nah, para The Patient ini diciptakan oleh seorang dokter yang menghuni rumah sakit ini juga, yang dikenal dengan The Doctor. Nah, The Doctor ini juga yang menciptakan topeng-topeng yang digunakan oleh para karakter di The Little Nightmares, seperti The Lady, The Teacher, dan yang lainnya. Pada akhirnya mereka dapat membunuh The Doctor dengan membakarnya di tempat pembakaran dan keluar dari rumah sakit kematian ini. Lagi-lagi, Mono dan Six akan bertemu dengan makhluk-makhluk aneh lagi di kota ini, yaitu The Viewers, yang sangat terobsesi dan terlihat terhipnotis oleh TV. Terlihat dari mereka yang tidak pernah memalingkan perhatian mereka dari TV yang menyala. Dan jika mereka terlalu lama menatap TV tersebut, mereka akan masuk ke dalam TV tersebut dan hanya meninggalkan pakaian mereka. Hal ini yang menjelaskan kenapa di kota ini banyak sekali pakaian-pakaian yang berserakan di mana-mana. Mono lagi-lagi masuk ke dalam sebuah TV. Namun di sini dia berhasil menggapai dan membuka pintu yang ada di ujung lorong. Dan di dalam pintu tersebut terdapat sesosok pria tinggi kurus yang sedang terduduk diam. Sebelum kemudian dia ikut keluar dari TV dan mengejar Mono dan Six. Pria ini akan kita panggil dengan Mono. Sorry guys, ke spoiler cuy. Aduh, The Tin Man. Sorry, bukan Mono, sorry. Pas Mono dan Six sedang bersembunyi dari kejaran The Tin Man, keberadaan Six diketahui The Tin Man yang langsung membawanya pergi, meninggalkan bayangan glitch hitam Six. Mono kemudian kembali ke TV tadi dan menggunakan kekuatannya untuk masuk ke TV dan keluar dari TV lain. Atau bisa dibilang dia menggunakan TV untuk teleport ke satu tempat ke tempat lain. Mono kemudian melihat beberapa viewers yang menatap ke arah tower tinggi sebelum kemudian menjatuhkan diri mereka. Nah, tower ini dikenal dengan The Black Tower. Tower yang menjadi alasan kenapa para The Viewers ini menjadi terhipnotis oleh TV. Itu karena The Black Tower ini mengirimkan sebuah sinyal ke TV-TV di kota Pell City, membuat TV tersebut terdistorsi dan menghipnotis para penduduk di kota ini. Mono akhirnya bertemu dengan Six yang terlihat sedang terjebak di dalam TV. Namun ketika Mono menarik Six untuk keluar, Tin Man dari belakang menarik Six masuk kembali ke dalam TV. Tin Man kemudian keluar dan langsung mengejar Mono. Namun Mono dapat meloloskan diri dari kejaran Tin Man lagi. Mono lagi-lagi melihat glitch Six
yang terlihat menuntun Mono untuk naik ke sebuah tangga, menibahkan Mono untuk berhadapan langsung dengan dirinya. Tin Man, sorry. Mono melepaskan alat penutup introvertnya, alias penutup kepalanya, dan menyerang Tin Man dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya Mono berhasil mengalahkan Tin Man, dan Mono menggunakan kekuatannya untuk menarik Black Tower yang ada di depannya untuk mendekat. Masuk ke dalam Black Tower, Mono akan melihat area di dalam Black Tower ini tampak begitu abstrak, dengan cahaya pink keungu-unguan yang menyinari ruangan demi ruangan. Setelah bolak-balik orang gila, akhirnya Mono bertemu dengan Six yang bermutasi menjadi monster dengan sebuah musik box yang sangat dijaganya. Namun Mono malah memukul musik box tersebut, membuat Six sangat marah dan mengejar Mono. Six dengan sekuat tenaga melindungi musik boxnya dari Mono, dan Mono sekuat tenaga menghancurkan musik box tersebut. Mono pada akhirnya menghancurkan musik box tersebut. Hal itu mengembalikan Six ke keadaan normal. Namun setelah Six balik, sesosok makhluk daging dengan mata memenuhi area tersebut, memaksa Mono dan Six untuk kabur secepatnya dari situ. Jembatan yang dilewati Six runtuh, dan Mono yang berada di belakangnya terpaksa melompat dan langsung ditangkap Six. Six menarik tangan Mono dan mereka keluar dan tamat. Nggak gitu ceritanya cuy. Six terdiam sesaat sebelum pada akhirnya melepaskan genggaman tangan Mono, menjatuhkan Mono ke bawah. Mono yang terjatuh di dasar tempat itu berjalan tanpa arah dan menemukan sebuah kursi. Mono kemudian terdiam di situ sampai tubuhnya semakin membesar, dan pada akhirnya Mono berubah menjadi Tin Man. Siapa yang kena surprise dari scene ini? Ayo ketik 1 di komen ya. Sebuah pintu kemudian tertutup. Pintu yang sama yang dibuka Mono untuk mengeluarkan Tin Man. Secret ending bisa kita dapatkan jika kita mengumpulkan semua bayangan glitch anak-anak. Setelah menjatuhkan Mono, Six kemudian keluar dari tempat itu menggunakan TV. Setelah keluar, Six langsung disambut dengan Dark Six yang berdiri tepat di hadapannya. Dark Six kemudian melihat sebuah poster gambar yang menunjukkan kapal The Maw, dan Six di sini mulai merasa kelaparan, dan game Little Nightmares kedua berakhir. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembahasan teori dari Little Nightmares kedua ini. Dimulai dari Dark Six yang muncul di secret scene Little Nightmares kedua. Nah, rasa lapar dan Dark Six ini timbul karena jiwa dari Six sudah terpecah akibat Six yang bermutasi di Black Tower. Jiwa lainnya membentuk sesosok Six hitam yang dikenal dengan Dark Six. Dan rasa lapar yang timbul adalah rasa lapar dari jiwa Six yang ingin mengembalikan jiwa yang terpisah itu. Lalu, kalau begitu, kenapa Six membiarkan Mono terjatuh? Banyak teori soal scene ini. Salah satunya tentang Six yang masih marah karena Mono menghancurkan musik boxnya. Namun yang paling masuk akal menurut gua adalah karena Mono melepaskan penutup kepalanya. Six yang pernah dibawa oleh Tin Man pasti menyadari kalau muka dari Mono ini mirip sama Tin Man. Juga kekuatan mereka yang sama, yaitu dapat memanipulasi TV. Nah, hal inilah yang membuat Six menjatuhkan Mono, karena tahu kalau Mono ini adalah Tin Man, atau istilahnya ingin mencegah Mono berubah menjadi Tin Man. Namun tanpa disadari, hal itu malah membuat Mono berubah menjadi Tin Man dan memiliki dendam ke Six. Mono atau Tin Man kemudian membuat Black Tower untuk mengirim sinyal lewat TV,
dan menghipnotis semua penduduk Bell City. Nah, itu dilakukannya untuk mengambil daging-daging mereka yang masuk ke dalam TV dan membuat makhluk daging yang kita lihat di akhir game dengan tujuan untuk menahan pondasi dari The Black Tower ini. Namun ini malah menimbulkan pertanyaan baru soal game ini. Apakah Mono ini terjebak di dalam time loop? Karena jika kita tahu, Mono lah yang melepaskan Tin Man yang terkurung, yang artinya Mono melepaskan dirinya di masa lalu yang sudah berubah menjadi Tin Man. Dan hal itu terus-menerus terulang, karena pada akhirnya Mono akan berubah menjadi Tin Man. Mono yang sudah berubah menjadi Tin Man terus memutar waktu untuk memperingati Mono. Namun Mono malah menganggap Tin Man sebagai musuh, yang padahal Tin Man berniat baik dengan menjauhkan Six dan Mono, karena Tin Man tahu Six akan mengkhianati Mono di akhir. So, itu dia seluruh plot dan teori Little Nightmares 2. Untuk pembahasan Little Nightmares series akan berakhir di sini dulu. Dan yang kita lakukan sekarang adalah menunggu perilisan dari Little Nightmares 3. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.